Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pemirsa di rumah. Hari ini, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menemani kalian dalam program belajar dari rumah bersama KKGPAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajari kalian pembelajaran ketiga, cita-citaku menjadi anak yang soleh, orang jujur, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, perkenalkan nama Ibu Karwati Fugiana Dewi dari SD Negeri Pangerango, Kota Cirebon. Nah anak-anak, sampai saat ini wabah virus corona masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita tetap terapkan protokol kesehatan dengan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan terapkan 5M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah anak-anak, semoga dengan kita berperilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan 5M, kita terhindar dari wabah virus corona. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Semoga dengan kita berdoa sebelum belajar ini, kita diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas atau juga menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Amin. Oke anak-anak. Nah pada kesempatan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu meyakini bahwa perilaku jujur sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu memahami orang jujur disayang Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke anak-anak, nah salah satu buah dari keimanan terhadap adanya Allah dan Asmaul Husna adalah senantiasa berakhlak mulia. Perilaku terpuji, akhlak mulia adalah segala perbuatan baik yang diajarkan Al-Quran. Allah telah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 21. Akhlak mulia
yang dicontohkan diantaranya adalah jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, serta menghargai pendapat orang lain. Nah, untuk orang jujur akan disayang Allah. Nah, apa itu jujur? Jujur itu adalah jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai tindakan yang seharusnya. Oke. Jujur menjadi salah satu sifat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat jujur tersebut sudah tertanam dalam diri seseorang. Namun, alangkah lebih baik jika dilatih sejak masih kanak-kanak agar terbiasa saat beranjak dewasa. Nah, itu pengertian dari jujur. Jadi anak-anak, jujur itu merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara sikap dan perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ingat ya anak-anak? Oke. Orang jujur disayang Allah. Macam-macam perilakunya yang bagaimana nih? Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, jujur kepada orang lain. Nah, untuk yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat. Nah, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa menaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Contoh sikapnya beribadah kepada Allah. Coba ini anak-anak lihat gambarnya. Nah, ini salah satu contoh beribadah kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat. Oke, berikutnya jujur kepada diri sendiri. Sikap jujur harus dibiasakan karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Contoh sikapnya, tidak mencontek saat ujian. Nah, anak-anak, kalian harus punya sikap percaya diri, ya. Nah, ini kita lihat. Dilarang mencontek saat ujian. Ya, kita tidak boleh melihat jawaban teman kita. Itu jujur kepada diri sendiri. Oke, berikutnya ada jujur kepada orang lain. Yang pertama, contoh perilaku jujur di rumah. Bagaimana contohnya? Yang pertama, pamit jika ingin bepergian dengan alasan yang sebenarnya kepada orang tua. Oke, yang kedua, mengakui atas kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap semua masalah yang dilakukan. Yang keempat, menceritakan masalah yang terjadi untuk mendapatkan solusi dari keluarga. Yang kelima, tidak berbohong kepada adik, kakak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Nah, itu adalah contoh perilaku jujur di rumah. Oke, berikutnya ada contoh perilaku jujur di sekolah. Apa saja nih contohnya? Oke, yang pertama, jika belum mengerti tentang suatu materi, berani mengangkat tangan untuk mendapatkan penjelasan ketika proses belajar mengajar. Jadi kalau ibu gurunya, siapa yang belum mengerti? Nah, kalian angkat tangan. Saya belum paham. Oke, anak-anak. Berikutnya, tidak mencuri di sekolah. Apapun barang yang ada di sekolah, entah punya temannya atau punya sekolah, itu kalian tidak boleh mencurinya. Oke, yang ketiga, saling mengingatkan antar teman sekelas demi kebaikan bersama. Oke anak-anak, yang keempat, tidak mencontek ketika ujian. Karena ujian kan di sekolah ya anak-anak ya. Jadi ini adalah contoh perilaku jujur di sekolah. Oke anak-anak, berikutnya
meminta izin ketika hendak meminjam barang. Jadi kalau kita ingin meminjam pensil punya temannya atau buku punya temannya, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Bolehkah saya meminjam? Kalau temannya tidak boleh, berarti kamu tidak boleh mengambilnya karena tidak diizinkan. Jadi harus meminta izin ketika hendak meminjam barang. Itu perilaku jujur di sekolah. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh perilaku jujur di masyarakat. Apa saja nih? Yang pertama, menjaga dan mengembalikan barang pinjaman kepada tetangga. Jadi kalau minjem barang harus dikembalikan lagi. Yang kedua, tidak berbuat kecurangan dalam pertandingan antar warga. Misal kalian dalam pertandingan sepak bola atau pertandingan yang lainnya harus sportif, tidak boleh curang. Ya. Yang ketiga, memberi masukan yang jujur dalam rapat antar warga. Yang keempat, menepati setiap janji yang sudah diucapkan. Jadi kalau kalian sudah berjanji harus ditepati, tidak boleh diingkari. Ya, anak yang jujur itu selalu menepati janji-janjinya. Oke, yang kelima, tidak mengadu domba warga dengan cerita bohong. Nah, itu contoh perilaku jujur di masyarakat. Nah, anak-anak, sampailah kita kepada kesimpulan pembelajaran kali ini. Yang pertama, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai tindakan yang seharusnya. Yang kedua, jujur kepada Allah dengan selalu menaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, jujur kepada diri sendiri dengan mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya disertai tindakan yang seharusnya. Yang keempat, jujur kepada orang lain dengan jika memiliki janji kepada orang lain harus ditepati janjinya. Nah, anak-anak, itu kesimpulan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.